Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Buang na. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buang na. Allahu Akbar. Ini ya, teman-teman ya, kalau kita membuka Twitter gitu ya, kalau kita cek di sebelah kiri ini kan ada namanya jelajah ya, ada tanda pagarnya. Jadi ketika kita mengklik jelajah ini, maka kita akan disajikan, nah ini iklan atasnya ya, disajikan tentang tren untuk Anda. Nah, disinilah kita bisa melihat eh, tema fantasi apa sih yang sedang dibahas oleh masyarakat yang ada di Indonesia ini ya, karena kenapa kok di Indonesia ya, karena ini Twitternya saya setting lokasinya di Indonesia, jadi maka yang muncul di sini adalah tagar atau algoritma tentang sesajen. Nah, sesajen ini ada berapa ini? Ada 17,8 ribu tweet ya. Jadi ini nomor satu, terus yang kedua adalah umat Islam bersatu, dan ketiga Anies harus presiden 2024, dan kemudian usut korupsi EKTP. Nah, bagaimana sih ini bisa tampil seperti ini ya? Ini adalah 4 isu teratas ya. 4 isu teratas inilah yang dipakai oleh media mainstream atau media massa untuk membuat sebuah berita atau membuat rumus dari redaksional ya. Biasanya mereka melihat ini nih, trending yang ada di Twitter. Karena apa? Ini adalah algoritma. Kalau kita mengetik trendingnya ya ini gitu loh, dan sedang menjadi percakapan. Sebenarnya apa sih sesajen ini? Coba ya. Kalau kita mau membuat konten gitu ya, sebenarnya ya, kita juga harus tahu algoritma, atau ini kalau diketik di Google atau di apa namanya search engine itu apa namanya kata apa yang muncul di sana. Jadi ketika kita bisa menghubungkan, merelasikan kata itu ke dalam konten kita, maka konten kita akan tertarik gitu ya, tertarik ya dalam sistem itu algoritma, sehingga konten kita bisa muncul di halaman atas. Jadi dari situlah akhirnya ada peluang untuk diklik orang, ditonton orang. Nah, mudah-mudahan ini nih sekarang ini adalah tentang sesajen ya. Pria tendang sesajen Semeru resahkan warga, kini diburu aparat. Nah, tadi saya sempat melihat videonya ya, mungkin nanti saya tampilkan juga. Jadi memang ada fenomena akhir-akhir ini tuh agak aneh nih, kenapa ya? Masyarakat ini sedang halu atau sedang sakit gitu ya. Jadi banyak orang yang melakukan hal-hal itu nggak pakai mikir ya, nggak pakai mikir. Jadi ini kan udah jelas-jelas ya, yang ini namanya sesajen gitu ya. Yang namanya sesajen itu gimana sih? Sesajen itu kan pasti bukan, harusnya ini kan pastinya bukan orang muslim kan? Pasti. Karena apa? Kalau di hukum Islam, kalau perspektif pandangan hukum Islam, memang yang namanya sesajen itu ya memang dilarang dalam agama. Kalau ini sudah jelas-jelas apa namanya, ada sesajennya ya, udah ada apa namanya hiunya, ada pisang, ini udah ciri-ciri sesajen. Tapi kenapa itu ditendang? Yang nendang itu tadi adalah, kalau di videonya nanti saya coba cariin ya. Itu orang yang menggunakan atau memakai apa namanya, atribut-atribut yang kita bisa sebut tuh atributnya orang-orang yang muslim gitu ya. Jadi dengan perspektifnya dia menendang itu bahwa itu adalah perbuatan yang syirik. Waduh, enak banget ya kalau ngomong kayak gitu. Ya memang iya sih, kalau kita berpandangan atau berprinsip atau apa ya, kita menjalankan agama Islam atau mengaku Islam, memang itu adalah perbuatan yang syirik dan itu memang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang Islam. Tapi kan nggak tahu itu sesajen itu siapa yang membuat, apa itu bagian apa namanya, punyanya orang Islam yakin, atau orang yang non Muslim yang artinya dia punya aliran kepercayaan lah, apa mempercayai aliran kepercayaan atau mungkin agama yang lain yang memang menganggap itu adalah sebuah ritual ibadah. Kenapa harus seperti itu? Kita harus menendang gitu. Itu kan suatu hal yang tidak apa ya?
tidak pantas dan tidak layak lah yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama yang harus saling menghormati. Jadi ya sudah, anggap saja itu adalah apa namanya, ibadahnya orang lain gitu. Dan kita harus apa namanya, nggak boleh mengkritis atau ya, nggak boleh menganggap diri kita paling benar, karena orang lain punya hak juga untuk mau meyakini apa yang diyakini gitu. Itu kan bagian dari ritual mereka, ibadah mereka ya. Jadi menurut saya itu hal yang tidak pantas. Jadi em, mengenai kebenaran itu, kalau kita belajar di filsafat itu ada 3 tingkatan, yaitu tentang benar dan salah, tentang baik dan buruk, kemudian tentang pantas dan tidak pantas. Nah, kalau kita berbicara tentang kebenaran, biasanya itu levelnya ada di level logika. Logika itu biasanya bisa diterima secara umum. Apakah beda agama, maupun beda suku, maupun beda negara, semuanya itu menggunakan prinsip-prinsip logika untuk mengukur sebuah kebenaran. Jadi kalau kita ingin tahu tentang kebenaran, biasanya adalah kita menggunakan logika dan positivistik atau positivisme. Jadi menggunakan semuanya itu harus ada ukuran-ukurannya, harus objektif. Nah, ada di dunia ini hanya ada 2 pandangan ya, yaitu adalah pandangan yang subjektif dan pandangan yang objektif. Nah, kalau dari sisi logika dan kebenaran atau tidak benar, itu masuknya adalah ranah objektivitas, bukan subjektivitas. Jadi ranah objektivitas itu semuanya harus ada ukurannya, harus ada referensinya, harus ada dasar-dasarnya, dan itu harus sifatnya general atau universal, bisa diterima oleh semua kalangan, bukan hanya kalangan tertentu, agama tertentu, suku tertentu, atau negara tertentu, enggak. Jadi ada nilai namanya nilai yang universal, yang itu bisa diterima oleh semua kalangan. Nah, ini namanya tentang benar dan salah. Nah, tindakan seperti ini, tindakan menendang sesajen ini, apakah sudah benar? Tentu saja enggak. Kalau itu dilakukan oleh, walaupun misalkan dilakukan oleh orang Muslim sendiri, walaupun itu enggak benar, kan enggak juga harus ditendang seperti itu. Mungkin bisa diberikan pemahaman tentang keislaman, tentang baik dan tidak baik, tentang boleh dan tidak boleh dalam syariat Islam. Itu pun yang melakukannya adalah orang Muslim, apalagi itu bukan orang Muslim misalkan. Karena kita nggak tahu itu asal usulnya dari mana juga ya barangnya. Karena yang videonya cuma menendang aja dan mengatakan itu adalah barang yang apa namanya, syirik gitu ya. Ya, itu kan pemahamanmu, itu perspektifmu, dan itu adalah sifatnya subjektif. Jadi kalau sifatnya subjektif itu tidak bisa masuk ke dalam logika yang sifatnya adalah positivisme dan atau positivistik dan juga objektif. Ini beda jalur, teman-teman. Jadi beda jalur ya. Jadi benar dan salah itu jalurnya adalah objektif, positivistik, dan harus sifatnya universal dan bisa dibuktikan dan punya referensi atau apa namanya, dasar-dasar yang mencukupi. Nah, sementara kalau sifatnya subjektif, nah seperti yang dilakukan orang yang menendang-nendang ini sifatnya sangat subjektif sekali karena dia punya dasar bahwa apa yang ada dalam pemikirannya, apa yang dia yakini, tidak melihat orang lain, bahwasanya dia mencoba menyampaikan benar menurut dirinya. Ini pasti hal ini sifatnya subjektif. Kalau sifatnya subjektif itu tidak bisa, kawan. Apa yang kamu anggap benar, terus orang lain harus mengikuti dirimu, itu nggak bisa. Karena apa? Setiap orang itu punya kemerdekaan, dia punya hak asasi. Mau dia beragama Islam, non-Muslim, dan sebagainya, aliran kepercayaan, itu adalah hak setiap manusia, itu namanya hak asasi. Dan kita nggak punya kewenangan untuk memaksa-maksa mereka, apalagi menarik-narik mereka, apalagi menghujat, hate speech ya, ujaran kebencian, membenci agama lain, atau mengata-ngatain orang lain yang tidak satu keyakinan, tidak satu pemahaman, tidak satu perspektif gitu loh. Nah, itu sudah hal yang offside gitu ya. Itu enggak, itu masih subjektif. Jadi yang harus Anda ketahui, yang harus kita ketahui adalah ada 2 hal, yaitu subjektif dan objektif. Nah, kamu termasuk orang yang mana?
yang selalu subjektif, yang selalu memaksakan kehendakmu sendiri pada orang lain, atau orang yang objektif. Nah, itu teman-teman ya, hal yang harus kita ambil hikmahnya atau filsafahnya ya, falsafahnya ya, dari kejadian yang seperti ini. Lalu kenapa sih kalau kita ikuti ya tema-tema yang ada di sosial media maupun tema-tema yang ada di mainstream atau di media massa, kok selalu isunya tentang agama atau sara ya, tentang suku, agama, ras, dan lain-lain. Kenapa sih di Indonesia ini temanya itu tidak ke arah misalkan kemajuan bangsa, bagaimana isu mengenai politik yang baik, bagaimana tentang EKTP yang lebih baik, atau ekonomi yang lebih baik. Karena kayaknya hal-hal yang berat itu sepertinya disimpan dalam sebuah kotak. Sementara masyarakat ini nggak boleh memikirkan hal-hal yang sifatnya kreativitas, sifatnya kemajuan, itu seperti seolah-olah terkunci gitu ya. Yang kita bahas hal-hal yang sepele-sepele. Nah, contohnya selain trending yang sekarang ini sesaji, sebelumnya ada trending tentang boneka arwah. Aduh, itu isu apa lagi? Nanti kita akan coba kupas tentang boneka arwah. Itu karena kontennya sudah berlalu ya yang lalu, tapi masih ada aja dibahas tentang itu ya boneka arwah. Terus dengan berbagai macam bumbu-bumbunya. Jadi isunya boneka arwah, tapi temanya tuh melingkar terus ya, melingkar, lingkar, tapi tidak membicarakan tentang intinya apa sebenarnya. Jadi memang masyarakat ini kalau saya melihat dari isu-isu atau tema fantasi yang disampaikan dalam sosial media dan mainstream media itu masih seputar hal-hal yang sara gitu ya. Kalau nggak gitu seksualitas. Bahkan apa namanya channelnya Deddy Kobuser juga kalau lagi down gitu ya, selalu membuat tema-tema yang sensualitas, seksualitas, eksploitasi, seks dan lain-lain. Nah, jadi tema-tema ini sangat-sangat apa ya? Menurut saya justru malah tema-tema di kamar itu malah diangkat ke apa namanya? Etalase. Nah, ini hal-hal yang sungguh-sungguh yang mengecewakan gitu kalau misalkan udah bagus-bagus tema tentang pendidikan, tema tentang politik, tema tentang budaya, nah tema tentang kemajuan itu kan sebenarnya lebih asik gitu ya. Tema tentang harapan atau tema tentang kemajuan-kemajuan teknologi dan seterusnya itu lebih menarik harusnya. Bedakan ya isi konten-konten yang ada di media-media yang ada di Indonesia dengan media-media yang ada di luar negeri itu kan sangat berbeda. Kalau di luar negeri itu tematik kan. Jadi kalau tema-tema di sana itu misalnya kalau kita yang suka otomotif, wah khusus membahas otomotif mulai dari membuat hal yang belum ada menjadi keren. Nah, itu belum ada di sini ya. Terus kemudian membuat dokumenter yang sangat-sangat bagus gitu. Di sini belum menjadi sebuah budaya, teman. Di sini justru tagar-tagar itu diisi oleh hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang sepele, hal-hal yang sifatnya sara, provokasi, hate speech. Nah, itu menjadi komoditas ya. Jadi politik sara ini menjadi komoditi yang pada ujung pangkalnya kalau kita apa namanya kalau kita kaji, kalau kita pahami sebenarnya ujungnya apa, hasilnya apa, nggak ada kawan-kawan. Cuman kita berantem aja, ribut aja tentang hal-hal yang remeh-temeh, boneka arwah lah, kemudian apa ini kalau nendang sesaji ini pasti jelas ini ending-endingnya adalah NKRI harga mati. Ini oke lah secara tema fantasi untuk persatuan dan kesatuan, terus untuk toleransi ini harusnya bisa menjadi apa namanya ya suplemen ya. Bahwasanya hal-hal yang seperti ini itu tidak layak di apa namanya ditampilkan ya atau dilakukan. Sikap-sikap seperti ini itu nggak layak dilakukan dan kita harus menyadari bahwa tema seperti ini harus menggiring kepada menggiring masyarakat pada tema-tema yang lebih nasionalis, lebih saling menghargai, kemudian lebih berpikir kritis. Artinya kalau di Indonesia berpikir kritis itu artinya jadi beda ya. Kritis itu kalau di rumah sakit itu udah masuk gawat darurat, nah itu baru disebut kritis. Padahal kritis itu enggak seperti itu. Kritis itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya yang layak. Jadi kalau kita ngomong berpikir kritis itu seolah-olah harus apa ya? Harus mengkritik gitu ya, harus menyalah-nyalahin orang lain. Bukan gitu sebenarnya. Jadi kita harus
tempatkan kembali kepada posisinya. Kayak seperti ini. Nah, kalau isu tentang sesaji ini terus berkembang, dan ini tentu saja bisa merusak apa namanya ya, persaudaraan antar umat gitu ya, kemudian merusak apa ya namanya toleransi, terusnya merusak hal-hal yang sifatnya saling menghargai, menghormati gitu. Ini sebenarnya nggak layak. Kalau kita nggak pandai-pandai mengendalikan tema fantasi ini atau isu ini menjadi hal yang lebih produktif, yaitu menjadi lebih toleran dan seterusnya, maka ini akan menjadi blunder, teman-teman, gitu ya. Nanti akan bisa menjadikan atau diciptakan sebuah konflik. Nah, ingat ada 3 hal orang-orang membuat sebuah retorika. Ada 3 hal, yaitu adalah framing, yaitu bagaimana membingkai sebuah isu. Kenapa kok isu ini dibingkai? Dibingkai itu sebenarnya, bingkai itu kan mempersempit pandangan. Harusnya misalkan bingkainya tidak lebih lebar dari ini, kita dibingkai seperti ini. Jadi kita nggak bisa melihat arah kanan atau kiri lagi. Jadi ditutup pandangan kita hanya dalam sebuah isu. Nah, ini namanya membingkai, di framing. Kemudian hati-hati ya ini ya, ada isu-isu yang sifatnya seperti itu ya, di framing. Kemudian setelah di framing, di signing itu ditandain ya. Jadi difokuskan hanya untuk membahas isu yang seperti ini. Jadi kita nggak boleh bahas ke yang lain-lainnya. Seperti algoritma atau seperti tagar. Jadi itu kan udah jelas gambarnya kan tagar gitu ya, membingkai. Jadi dibingkai. Kita nggak boleh mikirin yang lain nih. Bagaimana caranya menghidupi keluarga, bagaimana berjuang dalam apa namanya ekonomi yang saat ini serba sulit. Itu nggak ada dalam bingkai ini. Jadi kita mikirin hal-hal yang malah nggak penting-penting ini ya. Terus kemudian habis framing, signing, dan yang terakhir ada priming. Priming itu dibikin wah gitu, seolah-olah ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang berbeda, yang harus menjadi fokus. Sementara yang lain tentang ekonomi, tentang pekerjaan, dan lain-lain itu udah dilupakan, disuruh lupakan. Udah jangan mikirin itu, udah itu urusan negara gitu. Padahal itu ada hal-hal yang pokok dan prinsip dan penting. Jadi kita itu dipaksa untuk sebuah isu yang di framing, di signing gitu ya, ditandain, dan juga di priming, di apa ya, di hias sedemikian rupa supaya prime itu kelihatan wah tuh. Nah, itulah teman-teman isu-isu yang ada atau tema fantasi yang saat ini beredar di Indonesia tentang sesaji. Mudah-mudahan ini hanya semacam apa ya, konstruksi ya, mengkonstruksikan apa fenomena, membaca fenomena dari apa yang sedang terjadi, kemudian kita coba mengkritisi, melihat bagaimana membaca itu semuanya, dan harus bagaimana kita memahaminya. Karena ini bagian dari literasi media. Kalau masyarakat terus dicekokin dengan tema-tema seperti ini yang kalau endingnya tidak tidak ada value yang baik buat masyarakat, ini malah akan menjadi sebuah konflik gitu ya. Tapi mudah-mudahan masyarakat semakin cerdas, dan anggap aja ini semacam tema fantasi yang kita harus tahu, dan kita, kalau saya ya, kita harus membaca ini itu maksudnya apa gitu ya. Siapa yang membuat atau mendesain konten ini? Siapa yang mengupload? Siapa yang mempriming semuanya ini? Jadi itu harus kita ketahui. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau ada apa namanya masukan buat saya, tentu saja saya minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang pantas atau yang kurang dari apa yang saya sampaikan. Tentu saja saya sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa membuat konten-konten yang lebih baik lagi dan bisa mencerdaskan, membantu mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Ini ada kenapa ya, karena ini adalah kewajiban kita semuanya, karena banyak sekali di sana orang-orang yang gampang sekali termakan oleh isu-isu yang negatif atau yang tidak jelas. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan terus berkembang dan bisa menciptakan konten-konten yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.